agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan yang kami puji dan kami sembah, Yesus Kristus. Haleluya.
terus menyembah dan nama-Mu ya Tuhan. Terimalah pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih dasar lagi. Haleluya. Puji Tuhan lebih dasar lagi ya. Haleluya. Jangan lelah-lelah memuji Tuhan, tapi sobatku yang setia. Amin. Haleluya.
Haleluya. Saya yakin di sini semua nggak ada bela, amin. Kita pasti siap memuji Tuhan lebih dasar lagi, amin ya. Haleluya. Jangan lelah memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan kita sangat baik, amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian lagi. Biar firman Tuhan kita akan diberkati kehidupan kita akan dikuatkan oleh firman-firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau Yesus.
firman Tuhan, ketika kami melakukan firman Tuhan, Alkitab menulis bahwa kami seperti tanaman yang ditanam di sungai Tuhan, di tepi aliran air. Kami akan berbuah pada musimnya. Kami akan menjadi kuat dan terus bertumbuh dan berbuah Tuhan, sebab kami dekat dengan sumbernya, itu Engkau Tuhan. Saya percaya itu Tuhan. Saya bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Pagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini ya Bapa. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi semua. Shalom semua yang di rumah. Apa kabar semuanya? Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Terima kasih untuk WL Singer, pemusik. Luar biasa, Tuhan pakai kalian lebih dahsyat lagi. Nah, shalom semua. Hari ini saya akan saya percaya bahwa hari-hari ini ketika kita datang ke tempat ini, saya yakin kita semua datang dengan kerinduan, setuju ya? Di luar sana banyak teman-teman saya, banyak bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, mereka rindu untuk bisa bersekutu sama Tuhan, rame-rame kayak begini teman saudara semua. Tapi kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita datang ke tempat ini. Saya percaya kita pulang dari tempat ini kita nggak sia-sia, nggak sama lagi. Setuju saudara semua? Nah, tema khotbah saya pagi ini adalah terobosan doa. Sama-sama katakan terobosan doa. Sekali lagi kurang kencang, terobosan doa. Nah, sebelum saya mulai khotbah saya pengen bertanya dulu beberapa hal, dua hal pada saudara. Yang pertama, menurut saudara, apakah doa itu atau doa memiliki kuasa? Baru 10%. Sekali lagi saya nanya. Menurut saudara, apakah doa itu punya kuasa atau memiliki kuasa? Amin. Dengan berkata amin, saya yakin saudara meyakini bahwa doa itu punya kuasa ya. Amin. Semua setuju ya, kita sepakat ya di sini ya. Nah, doa adalah sesuatu yang berkuasa. Saya percaya dan saudara juga percaya. Saya percaya kita semua menyetujuinya. Kalau kita nggak setuju, saya yakin di sini nggak ada orang, pasti kosong. Lebih baik kita di rumah tidur, ngapain ke sini? Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Dan kalau kita percaya bahwa doa itu nggak punya kuasa, kita nggak akan ke sini. Dan karena kita datang ke sini, kita percaya bahwa doa itu berkuasa. Amin. Nah, kalau ikut Tuhan, kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan, bahwa doa itu sendiri memiliki kuasa, saudara. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Saya akan kasih contoh di dalam Alkitab doa seperti apa orang yang memiliki kuasa. Nah, Alkitab mencatat bahwa Elia adalah orang biasa. Masih ingat? Alkitab mencatat Elia orang biasa dan dia berdoa. Alkitab tulis dia mengalahkan 400 nabi Baal sendirian. Ketika dia berdoa, Elia yang orang biasa mengalahkan 400 nabi Baal. Hana berdoa, dia bergumul, dia nggak punya anak, dia mandul. Dokter katakan dia mandul, nggak bisa punya anak. Ketika dia berdoa, Tuhan jawab doa dia. Anak itu bertumbuh semakin besar, bahkan dia mengurapi Raja Saul pada saat itu. Anak ini disebut Samuel namanya. Luar biasa saudara, ketika kita berdoa ada suatu kuasa terjadi. Dan Alkitab juga nulis, Daniel berdoa berapa kali sehari? 3 kali sehari. Ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, ada 2 pilihan. Pertama, dia dimakan oleh singa-singa. Kedua, dia yang makan singanya. Tapi nggak mungkin dia makan singa. Dia bukan predator. Alkitab menulis Daniel ketika di dalam gua singa diam-diaman. Besok paginya tidak terjadi apa-apa sama Daniel. Setuju ya? Masih ingat cerita itu ya? Jadi ketika kita berdoa, Tuhan sanggup mengubah dari orang biasa seperti Elia yang mengalahkan para nabi Baal. Ketika kita berdoa seperti Hana yang orang biasa, yang tadi yang mandul, Tuhan berkati punya anak. Ketika kita berdoa seperti Daniel, ketika kita menghadapi singa dalam kehidupan kita, singa itu melihat kuasa Allah dalam diri kita dan dia kalah. Setuju ya sampai sini ya? Pertanyaan kedua, apakah doa itu penting dalam kehidupan kita? Ada yang banget, ada yang amin. Baru 10%. Apakah penting dalam kehidupan kita? Amin. Di dalam Alkitab banyak diulang-ulang kata berdoa, saudara. Seperti berjaga-jaga dan lain-lain banyak hal. Ketika teman-teman atau saudara-saudara searching di Google, teman-teman akan ketemu 100 kata doa minimal. Itu hanya di Perjanjian Baru. Teman-teman boleh cari, boleh coba nanti di rumah. Kita akan belajar hari ini tentang doa dari seorang pribadi yang luar biasa. Manusia pendoa menurut saya
pendoa yang paling luar biasa yang pernah hadir di muka bumi ini, yaitu Yesus Kristus. Kita akan belajar dari dia pada pagi hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang doa, di dalamnya tentu ada pujian, penyembahan, bawa korban. Kalau dulu perjanjian lama ketika umat Israel dibawa keluar oleh Tuhan, yang pertama kali diberesin dulu ada kitab imamat, saudara. Itu pertama kali diberesin. Di situ dibuat aturan-aturan ibadah supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Karena kalau nggak ada aturan-aturan dalam ibadah, mereka nggak tahu bagaimana caranya datang kepada Tuhan. Berbicara doa itu adalah datang kepada Tuhan. Kenapa doa itu penting, saudara? Saya mau kasih tahu. Karena doa satu-satunya akses untuk kita bisa datang kepada Dia. Satu-satunya akses untuk kita ketemu sama Sang Pencipta itu lewat doa. Allah yang besar, Dia menciptakan langit beserta isinya. Yang bisa kita ketemui lewat doa. Yang kita ini siapa sih? Debu dan tanah. Kita ini gak ada artinya sebenarnya, saudara. Kita gak ada artinya. Tapi Tuhan kasih anugerah yang begitu luar biasa untuk kita boleh datang ketemu sama Dia. Ketemu sama Dia secara pribadi lewat doa, saudara. Kalau untuk ketemu orang besar, contoh, kita mau ketemu Jokowi, kita perlu bikin janji nggak? Perlu, kita bikin janji, kita ajukan dulu, kita lewatin beberapa proses dulu, dan belum tentu bisa ketemu. Banyak proses, mungkin jadwal dia atau segala macam yang penting nggak ketemu, dan kepentingannya apa kamu ketemu saya? Kata Jokowi misalnya. Ada begitu banyak orang besar yang kita kenal, yang mungkin kita cuma bisa lihat dari televisi doang, mungkin. Betul? Tapi yang satu hal yang luar biasa, Allah yang ciptain langit dan bumi bisa dijangkau, saudara. Dan satu-satunya akses untuk kita bisa jangkau Dia lewat doa. Lewat doa kita berdoa, kita ngomong sama Dia, kita bisa ketemu sama Tuhan. Doa itu adalah akses. Sebagai orang yang terbatas, kita ini orang yang terbatas pun dengan kelemahan, setuju ya? Siapa di sini seperti Superman yang nggak bisa mati, yang bisa terbang dan kuat, nggak ditembak burung nggak mati? Nggak ada ya. Kita semua ini adalah orang-orang terbatas. Dan ketika kita berdoa, kita punya akses ketemu sumber yang nggak ada batas. Sehingga ketika kita yang terbatas ini ketemu sumber yang nggak terbatas, kita menjadi tidak terbatas, saudara. Karena ada Yesus dalam diri kita. Karena ada sumber itu yang bikin kita nggak terbatas. Makanya bingung kan, Elia bisa ngalahin 400 nabi Baal, padahal dia orang biasa. Bingung kan, Daniel ketemu sama singa nggak dimakan. Daniel itu melihat sesuatu yang tidak terbatas dalam diri dia. Singa itu, singa itu melihat dalam diri Daniel sesuatu yang nggak terbatas itu, saudara. Sehingga singa-singa pun kalah. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita yang terbatas ini nih, semua masalah kita nih malah kalah sama kita. Karena ada sumber yang tidak terbatas dalam hidup kita. Dia hadir memberkati kita, saudara. Sudah seharusnya kita yang terbatas ini, saudara, untuk mencari yang tidak terbatas itu. Kita ini lemah, kita ini serba kekurangan. Percayalah, ketika kita mencari yang tak terbatas itu, kita sedang mengalami kemenangan dan terobosan dalam doa, saudara. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang terobosan doa, kita mengasumsikan gini. Kalau saya doa A, Tuhan jawab A. Kalau saya jawab B, saya berdoa B, Tuhan jawab B. Mungkin itu betul salah satu bentuk jawaban terobosan doa dalam kehidupan kita. Namun teman-teman semuanya, saudara, bahwa di balik doa-doa yang dijawab Tuhan, percayalah bahwa ada kehidupan yang dibangun sebelumnya. Senangkap? Di balik doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, ada kehidupan yang dibangun sebelumnya, kehidupan doa itu sendiri. Kalau kita berbicara terobosan doa, kita berbicara tentang kehidupan doa yang kita bangun setiap hari, saudara. Ada banyak dalam Alkitab menerangkan tentang doa, dan mungkin besar kita udah sering nih dengar tentang khotbah-khotbah soal doa ini, doa B, doa C. Udah banyak. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana Yesus membangun kehidupan doanya. Yesus sendiri, dia sebagai anak Allah, dia masih berdoa. Dan dia membangun kehidupan doanya dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita buka di dalam Lukas 5. Yang pakai gadget suci boleh dibuka.
Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan. Saya akan cepat saja, tinggal 20 menit. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku," kata yang kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit. Ramai nih yang datang nih ceritanya nih. Terus ayat 16. Nah, tetapi ia mengundurkan diri dan berdiri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, saudara, suatu kali ini orang kusta datang. Dia datang sama Tuhan Yesus. Dia bilang, "Tuhan, tolong tahirkan aku kalau Engkau mau." Yesus yang penuh dengan belas kasihan tentu mau. Dia kerjakan. "Aku mau, jadilah Engkau tahir." Dan Yesus pesan yang menarik ini. Di ayat 16 dia ngomong, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lucu ya, ketika tersiar kabar, orang ramai-ramai datang kepada dia. Kalau saya jadi pendeta, ketika saya selesai KKR atau segala macam, terus kedengaran kabar nih, ada KKR kesembuhan si hamba Tuhan ini, mumpung dia lagi di sana, yuk ramai-ramai, kita pergi. Nah, kalau saya menjadi pendeta pada saat itu, saya berdoa sembuh. Kalau mereka datang, saya layani semua sampai saya capek. Mungkin itu pikiran saya. Tapi yang lucu di ayat 16 dikatakan Yesus mengundurkan diri dan dia berdoa ke tempat sunyi dan dia berdoa. Saya agak aneh ketika saya menelaah firman Tuhan ini. Harusnya Tuhan melayani dulu, menyelesaikan dulu orang-orang yang datang kepada dia pada saat itu. Dan ketika saya klik apa artinya ketika dia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi yang berdoa, Alkitab tulis dalam bahasa aslinya, ini gak cuma sekali dia lakuin, tapi ini udah menjadi habit, menjadi kebiasaan Yesus. Ketika dia melayani, dia berdoa. Dia kasih waktu buat Tuhan, dia kasih waktu buat Bapa di surga untuk dia berdoa, berhubungan dengan Bapa di surga. Dia punya keputusan saat itu, dia kasih waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, dengan kesadaran bahwa dia harus connect sama Bapaknya di surga. Kalau kita mungkin berpikir dengan cara kita mikir mungkin, gue pengen kelarin dulu nih, saya ingin kelarin dulu nih, orang-orang datang saya kelarin dulu. Mungkin seperti itu. Tapi Yesus kasih waktu dan tempatnya buat Bapa di surga. Kalau dalam terjemahan aslinya itu dikatakan dia lakuin itu terus menerus. Bukan cuma sekali, bukan gara-gara orang kusta itu nyebarin, terus rame, terus dia pergi, bukan. Tapi itu terus terjadi, saudara. Karena Yesus sadar bahwa kehidupan doa itu gak bisa dipisahkan dengan yang namanya tempat dan waktu. Ada banyak ayat menjelaskan tentang tempat, ada banyak ayat yang menjelaskan tentang waktu. Kehidupan doa memerlukan sebuah tempat khusus. Saudara harus menemukan tempat itu sendiri. Di rumah saudara, di kamar mungkin, di ruang tamu. Dan ketika kita datang sama Tuhan, kita bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak ada gangguan. Nah saudara, menggambarkan sebuah sikap yang menentukan waktu. Menurut saya waktu itu menandakan seberapa penting kita menganggap sesuatu itu sendiri. Waktu adalah sikap atau gambaran berapa kita menganggap seberapa penting atau seberapa prioritas untuk kita kasih ke orang tersebut. Contoh, ketika kita kerja sama orang, ketika bos bilang jam 8 udah mesti ngumpul di sini semua. Terus kita datang nih jam 7:45, mungkin 15 menit lagi. Nyampe di tempat kita absen, kita masih beli makanan, buat sarapan mungkin segala macam. Kalau saya lihat orang seperti itu, saya udah tahu bahwa seberapa penting dia anggap pekerjaannya itu. Gereja dimulai pukul 10, selesai pukul 11, kurang lebih 11-11an lewat. Nah ketika orang datang jam 11 pas, kita gak usah marah-marah. Saya yakin Pak Acep juga gak bakal marah. Kita juga tahu, karena kita tahu ketika dia jam segitu, kita tahu persis dia menganggap gereja itu seberapa penting dalam kehidupan dia. Itu ukurannya. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika udah malam, waktunya berdoa, udah jam 10, udah tahu jam 10 udah waktunya tidur, ngantuk segala macam. Tapi jam 9.15 masih lihat sosmed. Udah ngantuk banget nih, udah tinggal 2 watt, udah gak bisa buka, baru taruh, Tuhan terima kasih kami mau tidur, amin. Ketika itu juga saya tahu seberapa penting doa dalam kehidupan kalian.
Ketika kita melakukan hal seperti itu, yang Tuhan butuhkan adalah prioritas waktu dan tempat yang dia butuhkan. Makanya Alkitab tulis, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Ditambahkan semuanya, prioritasin dulu waktunya untuk Tuhan. Doa dulu, baca firman Tuhan dulu, maka terjadi terobosan, saudara. Kita seringkali minta jawaban, tapi kita nggak mau invest waktu kita buat Tuhan. Kita nggak mau invest waktu kita buat bangun hubungan sama yang tak terbatas itu, sama sumber itu sendiri. Yang Yesus lakukan, dia kasih tempat khusus dan waktu khusus buat Bapaknya yang di surga. Dan ini pun yang harus kita kerjakan kalau kita pengen mengalami terobosan-terobosan doa dalam hidup kita. Waktu dan tempat menjadi bagian penting untuk kita bisa terhubung dengan Bapa di surga. Markus 1 ayat 35-39. Markus 1 ayat 35-39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, Yesus sendiri kasih gambaran ketika dia berdoa itu, dia di waktu yang kapan, dan itu sering terjadi, saudara. Kalau saudara pernah dengar bahwa dia berdoa di Taman Getsemani, itu nggak ketika dia mau disalibkan doang, saudara. Saya baca historinya, ternyata Yesus lakukan itu hampir sering dan sering berdoa di Galilea, di Taman Getsemani maksud saya, sorry. Dia berdoa di sana dan itu sering, nggak cuma ketika dia pengen disalib. Dan dia kasih waktunya luar biasa sama Bapa di surga. Nah, pada waktu muridnya berkata, guru, semua orang nyariin kamu. Lucu ya, ketika orang nyariin Yesus, rame katanya. Dan Yesus nggak kaget. Yesus nggak kaget. Contoh gini, pajak. Itu satu kelurahan ngumpul pajak, nyariin pajak. Gimana nih pajak? Kalau saya jadi pajak mungkin dia kaget. Masa sih? Ini nyariin gua gimana nih? Sorry. Nah, mungkin seperti itu. Tapi Yesus ketika dicari ini, dia nggak ekspresi kaget, tapi dia bilang, mari kita pergi, kita akan berangkat Injil. Dia tahu bahwa hari itu dia akan melayani seharian full. Maka sebelum dia melayani, dia berdoa, dia kasih waktunya. Dia berdoa. Kita harusnya seperti itu. Kita tahu nih aktivitas kita hari ini bakal sibuk luar biasa. Harusnya kita punya waktu untuk berdoa dahulu, mencari Tuhan dahulu. Maka Alkitab tulis semuanya ditambahkan. Semuanya. Sering kita tanya ya, lu ngomong dulu tentang prioritas waktu. Ngomong terus prioritas waktu. Kalau saya kasih waktu saya buat Tuhan, saya invest waktu saya buat Tuhan. Saya bangun kehidupan doa saya setiap hari. Saya mungkin jam 10 malam saya udah gak mau apa-apa, saya mau berdoa. Jam 3 subuh, mungkin jam 4 subuh saya udah berdoa. Udah saya lakuin itu. Pertanyaannya, saya dapat apa? Saya dapat apa dari Tuhan? Saya mau kasih tahu Tuhan hanya balik. Kalau kalian udah lakuin itu, apa yang gak bisa saya kasih buat kalian, kata Tuhan? Apa yang gak bisa saya kasih? Minta kesembuhan, gampang. Minta mujizat, gampang. Apa yang gak bisa saya kasih, kata Tuhan? Kalau kita punya anak, dan anak kita baik banget sama kita, bersikap baik sama kita, terus juga selalu menyenangkan hati kita lewat perbuatan-perbuatannya. Terus ada orang nanya, itu anak lu baik banget sama lu, terus lu kayaknya berbakti sama lu segala macam, lu bakal kasih dia apa? Saya bakal jawab, apa sih yang gak bakal gua kasih buat dia? Kalau dia seperti itu, sama gambarannya. Bapak di surga ngomong, apa yang gak bakal saya kasih? Apa? Kalau kita prioritaskan waktu dan tempat buat Tuhan, saya yakin setiap pergumulan doa kita Tuhan bisa jawab.
Tuhan bisa jawab. Gak usah nanya Tuhan, tolong Tuhan, saya kasih. Lebih dari yang kau doakan, kita menulis, dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Abraham, ketika dia udah menanti anak yang dia nanti, Tuhan suruh dia persembahkan anaknya. Udah bukan minta waktu lagi, bukan minta tempat lagi, Tuhan minta anaknya yang ditunggu-tunggu. Dan dia kasih, Alkitab nulis Abraham tuh manggul nih anaknya, dibawa ke atas gunung, dibawa buat dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika dia mau sembelih anaknya, Tuhan bilang, tunggu, stop. Dan kalian tahu apa yang ditulis? Aku bersumpah, Tuhan bersumpah, dia akan memberkati seluruh keturunan-keturunannya. Wow. Ketika kita berikan yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan menjamin kita akan hidup diberkati Tuhan. Bukan cuma kita doang, bahkan keturunan-keturunan kita diberkati Tuhan. Kalau kita kasih waktu buat Tuhan, Tuhan bisa berikan apapun yang mungkin kita butuhkan. Kita sangat butuh, Tuhan bisa kasih, saudara. Gak ada yang gak mungkin. Saya masuk ke dalam 2 poin terakhir. Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya, Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara pernah nggak ngebayangin atau berada dalam situasi ketakutan sampai mau mati rasanya? Siapa yang pernah? Ketakutan sampai mau mati rasanya, bayangkan itu. Dan ini yang Yesus alamin ketika dia mau menuju kepada penyempurnaan karya salib. Dia ketakutan sampai mau mati. Dan Alkitab tulis, saking ketakutannya dia berdoa sambil meneteskan air mata itu seperti peluh darah. Alkitab mencatat, kalau kita pernah mengalami seperti itu, saya nggak pernah deh, nggak mungkin kita ketakutan sampai mau mati. Dan ini yang terjadi, saudara. Yang pertama saya mau kasih tahu, di ayat ini dikatakan saudara berhak minta apapun sama Allah. Berhak minta apa aja di dalam Alkitab, mintalah maka akan diberikan. Minta ini, minta itu, minta semua. Apa yang kau butuhkan, minta sama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah dikasih kesempatan, dikasih kebebasan untuk kita boleh minta sama Bapa. Dia ngajarin berdoa supaya kita juga meminta. Kita minta kerajaannya datang. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Itu bentuk sebuah permintaan. Dalam kehidupan ini, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara rasakan, apapun yang saudara rasa penting dalam hidup saudara, saudara boleh minta sama Tuhan. Saudara boleh minta sama Tuhan. Sekalipun itu ngomong soal berkat. Yes. Sekalipun itu ngomong soal berkat. Saya akan malu kalau saya punya anak, dia minta uang kepada orang lain. Saya akan malu kalau saya punya anak, dia minta uang sama orang lain, dia minta berkat sama orang lain, dia minta kesembuhan sama orang lain. Itu gambaran Bapa di surga. Saudara, apakah kita menganggap dia gak mampu sembuhin kita? Apakah kita menganggap dia gak sanggup memberkati kita sehingga kita mintanya ke tempat lain, saudara? Dia lebih daripada yang kita pikirkan. Dia sumber yang gak terbatas. Kalau udah ngomong sumber yang gak terbatas, mau minta sama siapa lagi?
jawab dengan jujur dalam hati. Kalau kita dalam masalah udah gak mau berdoa sama Tuhan, jawab jujur, mau minta sama siapa lagi penyelesaiannya? Diri sendiri, manusia. Alkitab tulis terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia tahu persis kapan harus jawab doa-doa kita. Saya tahu persis kebutuhan anak saya. Meskipun kalau dia datang, papi, saya minta 1 juta, saya minta 2 juta. Saya tahu persis kalau dia gak butuh, saya gak akan kasih. Oleh sebab itu Yesus ngomong yang terakhir, tetapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kita boleh minta apa aja sama Tuhan, tapi kita minta supaya permintaan kita ini kira-kira sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Gambaran sederhana yang tadi saya bilang, mungkin kita sering minta berkat berlebihan, mungkin kita sering minta kesembuhan yang kita rasa kita butuh segala macam. Tapi Dia paling tahu posisi mana yang kapan Dia harus jawab doa kita. Dia paling tahu persis. Sama seperti kita terhadap anak kita nih. Dia merengek minta beliin sepeda, dibeliin segala macam. Belum bisa naik sepeda, dia minta dibeliin motor baru SMP. Contoh, belum ada SIM, saya nggak akan belikan kalau saya seperti itu. Itu gambaran Bapa di surga sama. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau ya. Yang kita butuhkan, Dia tahu persis dan Dia jawab. Dan ketika Yesus berkata, jadilah kehendakmu, dan terjadi Dia disalib. Apa yang terjadi? Kita ada di sini, kita diselamatkan. Seluruh dunia yang percaya sama Dia diselamatkan. Coba bisa bayangin ketika Yesus berdoa, Tuhan saya nggak mau, saya takut Pak, saya takut Pak. Bayangkan itu, maka tidak ada penyelamatan hari ini. Anda dan saya sia-sia di sini. Hasilnya luar biasa ketika kita mengikuti kehendak Bapa di surga, saudara. Kita harus percaya, waktu saya tinggal 5 menit. Kita harus percaya bahwa master plan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika Dia menciptakan langit dan bumi, Dia katakan Dia ciptakan kita segambar dan serupa. Kita harus percaya bahwa ketika kita diciptakan ini punya maksud dan tujuan. Seberapapun besar masalah yang saat ini kita hadapi, kita harus percaya ada kebaikan Tuhan yang sedang membentuk hidup kita saat ini. Jangan pikir orang-orang yang sakit itu gak bisa jadi berkat. Saya pernah, bahkan saya mengenal beberapa orang yang sekarang sudah almarhum. Dia ketika dalam masa sakitnya, dia masih nginjil. Ketika dia udah lemah karena penyakit yang menggerogotinya, dia masih datang mendoakan orang lain. Orang sakitnya bingung, lu sakit, lu bisa doain gua? Yes, saya melayani Tuhan. Hidup ini bukan ngomong soal durasi, nggak seberapa panjang, tapi kontribusi kita seberapa besar untuk kita menjadi berkat dan menjadi terang dalam Tuhan. Yang terakhir, Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Saya mau kasih tahu saudara bahwa apa yang Yesus kerjakan ini Dia lakuin tiap hari. Dia lakuin. Kehidupan doa Yesus itu konsisten, terus menerus, konsisten terus. Dia nggak peduli seberapa besar rintangan di depan, yang Dia lakuin adalah Dia konsisten dengan apa yang Dia kerjakan. Nah, pertanyaannya, kita udah konsisten belum dalam berdoa? Kita udah kasih waktu belum buat Tuhan? Udah kasih tempat belum buat Tuhan? Pada waktu kita melakukan doa dan kita lakuin secara konsisten, ada satu pintu pasti yang dibuka sama Tuhan. Saya nggak ngomong berkat. Ada satu pintu pasti yang dibuka sama Tuhan, yaitu keturunan kita mengikuti bagaimana kita mengikuti Tuhan. Keturunan kita mengikuti kita bagaimana kita mengikuti Tuhan. Sebaliknya, kalau kehidupan kita justru berantakan, keturunan kita akan mengikuti bagaimana kehidupan kita. Pilih, Anda mau bangun hubungan dengan Tuhan dan rasakan bahwa terobosan doa pasti terjadi dalam kehidupan kita, atau kita mau lebih percaya pada hal-hal lain. Pastikan bahwa pagi ini
Kita pulang dari tempat ini dan kita bikin waktu buat Tuhan. Kita sediakan waktu buat Tuhan, hari-hari buat Tuhan. Alkitab tulis, kita tuh kalau kita berharap tahun ini jadi semakin baik, besok jadi semakin baik. Saya mau kasih tahu, Alkitab tulis hari-hari semakin jahat. Hari-hari semakin jahat. Kita butuh doa, kita butuh membangun kehidupan dalam doa supaya kita semakin kuat bisa menghadapi hari-hari yang jahat itu, saudara. Dan Tuhan menolong kita yang terbatas ini. Dia yang tak terbatas membuat kita kuat. Amin. Saya selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami prioritas Engkau Tuhan, ketika kami berikan waktu buat Tuhan, Kami memperoleh jawaban-jawaban doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materikan firman pada pagi hari ini. Kami percaya jemaatmu pulang dari tempat ini mereka tidak sama lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka keluar sebagai orang-orang yang menang. Mereka keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Pendeta Romanus, firman-Nya sangat memberkati kami semua. Terima kasih. Semoga pelayanan diperluas lagi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Apapun masalahmu hari ini, kata Pak Romanus dan firman-Nya, berdoalah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Doa persembahan oleh Pak Amin Petrus, kita silakan. Mari saudara, kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, Tuhan, kami memberi persembahan yang terbaik untuk memperluaskan kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap bersyukur, haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita dengarkan satu pujian lagi. Yang dan kasih ucapkan. Shalom semua. Siapa yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan.
untuk pembina, segenap hamba Tuhan, dan juga pengurus, dan juga jemaat. Memohon banyak terima kasih pada hambanya, Pendeta Romanus Johan, yang sudah memberkati tempat ini. Kiranya Tuhan pakai secara heran lagi dan luar biasa. Dan kita percaya apapun yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Orang Kristen, ciri-cirinya, ya, berdoa adalah nafas kehidupan kita. Amin. Ya, jadi jangan bosen-bosen untuk berdoa. Walaupun doa kita belum dijawab, terus berdoa. Jangan bosan. Jangan merasa Tuhan gak menjawab doa saya. Ya. Karena kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ya. Jadi jangan memaksakan kehendak, ya, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Oke ya, kita lihat waktu sepekan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Heni, ya, Ibu Pendeta Heni. Dan bagi saudara-saudari, minggu depan ya bisa hadir kembali, ya, untuk menikmati firman Tuhan, ya. Dan bagi saudara-saudari yang ingin minta dukungan doa, kita ada tim doa di sini. Ya, bisa hubungi Ibu Liha. Dan bagi yang ingin dibesuk, kalau tidak keberatan dalam keadaan kondisi yang seperti ini, bisa juga hubungi Bapak Akep, ya, untuk yang membutuhkan besuk. Ya, kita di gereja masih ada pelayanan seperti itu. Jadi kalau butuh, silakan hubungi beliau. Dan juga pada pagi hari ini menjelang siang, saya juga menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir, Saudara Asin, yang bisa disampaikan berdiri. Dan juga ada satu saudara kita yang sudah lama, ya, kita sudah kenal, cuma baru pertama kali hadir. Bisa bantu berdiri, Pak Akian. Ya, ini teman kita juga. Ya, selamat datang. Kalau belum ada ibadah yang tetap, boleh bergabung di tempat ini bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersaudara. Dan juga sehabis ibadah nanti untuk pengurus yang sudah isi formulir, ya, bisa tinggal dulu, jangan pulang, ya. Kita akan ada pengarahan untuk para pengurus yang baru. Ya, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Doa penutup dan berkat Pak Lai Sebyong. Ya, begitu Pak, ya, pada hari ini dapat banyak amin. Sudah kuat? Yang sudah merasa kuat boleh sampaikan tangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Hari ini sangat-sangat tersentuh, ya, membawakan firman Tuhan oleh saudara kita Pastor Johan, ya, untuk mengajarkan kepada kita tentang doa. Sesungguhnya kita sebagai orang percaya pada Tuhan, ya, anak Tuhan, kita mengerti inti doa tentang apa. Banyak orang percaya pada Tuhan, tapi tidak pernah berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, merasakan doa itu tidak penting, tidak terlalu membutuhkan. Saya mau menyampaikan tambah sedikit, ya. Kita sebagai anak Tuhan, orang percaya pada Tuhan, kita sangat perlu namanya doa. Ketika kita doa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan,
kita merendahkan diri kita. Berarti kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan. Kalau namanya orang percaya pada Tuhan tanpa mau doa, sudah diadakan doa, tidak mau hadir, tidak mau mengikuti doa, itu pertanyaan pribadi hatinya sendiri. Sesungguhnya benar nggak saya anak Tuhan, percaya pada Tuhan, merasakan doa sendiri sudah puas, sudah cukup, tapi doa kebersamaan tidak mau. Itu kita perlu, ya, kita rindu kembali untuk firman pada pagi hari ini, untuk meneguhkan kepada kita. Mungkin sebagian kita sudah jauh daripada Tuhan, tidak pernah doa, tidak pernah ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita bangkitkan semangat kita. Kita sadar, boleh kasih tahu karena kita perlu Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini menjelang siang. Kami boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, sebab kami hanya manusia biasa. Kami masih banyak kelemahan, kekurangan dan keterbatasan bagi kami. Kami perlu Tuhan setiap saat, setiap detik dimanapun kami berada. Meskipun hanya melalui doa, tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber jawaban doa kami. Ketika kami lemah Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan. Ketika kami sedih Tuhan, Engkau akan menghibur kami. Ketika kami bergumulan masalah persoalan dalam hidup ini, Engkau yang membukakan jalan kaki kami untuk membawa kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan. Ketika kami sakit Tuhan, Engkaulah yang sanggup menyembuhkan kami oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sesujagimu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Pada hari ini kami akan berubah Tuhan. Kami akan berubah kembali kepada kasih mula-mula Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kami percaya pada hari-hari ini Tuhan, semakin buruk, semakin tidak baik, tidak menyenangkan. Tapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau turun tangan. Engkau akan melindungi kami, menjaga kami, memelihara kami. Bahkan Tuhan memberkati setiap kami, orang-orang yang bersandar kepada, yang mengandalkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan, baik ada di ruangan ini maupun di rumah Tuhan. Tidak satu pun Kau lewatkan. Terutama Tuhan memberkati para pelayan pada hari ini, baik pembicara, pemusik, WL singer, asyik kolektor Tuhan. Tidak satu pun Kau lewatkan. Pakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Berikan kami hati untuk saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan ke atas. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang sudah angkat. Apapun usaha pekerjaan, semua pasti berhasil dan beruntung. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan. Diberkatilah pada saat engkau masuk. Diberkati juga pada saat engkau pulang. Oleh sebab itu, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang akan selalu senantiasa menyertai setiap kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Bapa, terima